masih bernafas, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau bermazmur buat Tuhan. Haleluya.
Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat hari baru, buat bulan baru di hidup kami. Terima kasih Yesus kalau kami masih hidup sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, itu sebabnya kami tak henti-henti mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Buat segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus, pagi ini kami bersama-sama dengan jemaat dan hamba-hambamu Tuhan. Kami mau bernyanyi buat Engkau. Karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dari yang paling depan sampai paling belakang, kami merasakan hadirat Tuhan ada dalam ibadah kami pagi ini. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bisa tengok kanan kiri. Bisa kasih senyum yang termanis ya. Iya, sekalipun pakai masker pasti kelihatan ya senyum Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tak
masih tahan berdiri, boleh berdiri terus ya. Ku penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau bersama.
kekuatan yang baru yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Di hari-hari yang kami lewati, mungkin kami dalam keadaan yang sulit. Mungkin di dalam acara pandemi pada setiap tahun ini Tuhan membuat keadaan kami Tuhan semakin sulit. Tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih boleh diberi kesempatan bernafas. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh dapat duduk beribadah Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Hadirat-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Itulah yang kami perlukan. Yang menjadikan kami kuat. Iman kami semakin bertambah di dalam Engkau. Apapun boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kami. Selama mata kami memandang Engkau Tuhan, kami percaya Engkau ada buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kemurahan-Mu masih berlaku dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan itu Tuhan. Kami mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar firman-Mu akan kami dengarkan Tuhan. Biarlah Engkau buka hati kami Tuhan. Supaya apa yang kami dengar Tuhan, baik itu keras ataupun manis Tuhan, itu menjadi teguran bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Boleh menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami untuk melewati hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Kiranya berkat-Mu juga senantiasa menyertai mereka. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Senang pagi hari ini bisa kembali melayani saudara. Terakhir kali saya melayani tempat ini tahun 2019, tidak salah bulan November saudara ya. Waktu itu keadaan semuanya baik, normal saudara ya, semuanya baik-baik. Tapi kali ini karena pandemi keadaan berubah saudara. Keadaan berubah, kita ya dibatasi, harus prokes, ya harus berjaga-jaga saudara ya karena situasi yang ada. Dan memang apa yang sedang terjadi sekarang atau sampai sekarang telah berdampak banyak pada manusia khususnya di negara kita saudara. Banyak yang ya, menjadi korban dan sampai hari ini saudara sudah ada tercatat 1.672.000 lebih orang Indonesia yang terpapar saudara. 1.600.000 lebih dan korbannya 45.500 lebih saudara ya, 600-an lebih. Cukup banyak orang yang sudah ya menjadi korban dan terdampak dengan keadaan yang ada. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa dalam semua ini, dalam situasi keadaan apapun yang terjadi, Tuhan yang mengendalikan semuanya saudara. Segala sesuatu ada dalam kuasa daripada tangannya.
Nah, firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke 103 ayat 19 katakan begini. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan telah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang terjadi di luar daripada kendali daripada Tuhan, saudara. Semua ada dalam kuasa tangannya. Jadi tidak ada yang kebetulan, saudara. Inilah yang harus kita juga pahami bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, saudara. Kita kan suka berkata, kebetulan, itu cuma kebetulan saja. Tapi saya mau katakan, dan kalau kita melihat apa yang firman Tuhan nanti juga akan kita lihat, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, saudara. Apalagi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena bahkan dikatakan sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkannya, saudara. Padahal rambut kita kan sering jatuh juga, saudara ya. Rasanya kalau lagi sisir, rambut ada aja 1, 2 yang rontok kan begitu. Tapi firman Tuhan berkata, kalau Tuhan tidak izinkan dia tidak akan jadi, saudara. Jadi kita melihat bahwa tidak ada peristiwa, kejadian apapun yang kita hadapi, yang terjadi, itu kebetulan, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Karena semua ada dalam kuasa daripada tangan Tuhan. Satu ayat di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke 29 ayat 12 katakan begini. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Segala sesuatu ada di dalam tangan kuasa daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka tidak akan terjadi. Karena itu segala sesuatu yang terjadi pasti ada maksud rencana Tuhan di dalamnya bagi kita khususnya, saudara. Itulah yang kitab Roma katakan, Roma pasalnya yang ke-28 ayat 28. Di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kitab Roma katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Dalam keadaan suka, duka. Dalam keadaan baik atau tidak baik. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu itu. Dalam semuanya. Dalam terjemahan bahasa Inggris katakan, Allah dikatakan kita tahu segala sesuatu bekerja bersama-sama. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Terjemahan bahasa Indonesia katakan Allah turut bekerja di dalamnya. Segala sesuatu bekerja bersama-sama karena Allah turut bekerja di dalamnya dan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita melihat bahwa Allah memakai
segala peristiwa, segala situasi untuk mengerjakan sesuatu di dalam kita, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Situasi yang ada saat ini pun Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada sesuatu terjadi dengan berlalu begitu saja dan tidak ada maksud Tuhan di dalamnya. Tapi firman Tuhan tadi katakan Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa yang kita bisa rasakan, saudara, bisa kita lihat melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau bicara tentang COVID, memang itulah peristiwa yang saat ini lebih sudah mengkhawatirkan orang, saudara ya, lebih terlihat menakutkan, saudara. Padahal banyak peristiwa lain juga yang Tuhan izinkan terjadi, saudara. Tetapi bukan hanya COVID, bukan hanya hal-hal yang lain, tapi segala sesuatu dikatakan. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Melalui peristiwa-peristiwa yang ada. Yang pertama, apa yang dapat kita lihat, kebaikan Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita, saudara. Yang pertama adalah melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita semakin diyakinkan, saudara, akan janji Tuhan bagi kita. Bagaimana Tuhan memelihara kita, melindungi, menjaga, sekalipun dalam keadaan yang sukar sulit, kita tetap diberkati. Kita tetap dipelihara, kita tetap dilindungi. Nah, saudara, saya percaya saudara dapat merasakan itu bagaimana pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang bisa kita alami di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang ada. Itu membuktikan bahwa janji Tuhan itu dapat kita pegang, saudara. Firman Tuhan itu dapat kita percaya. Dan kita semakin dikuatkan, diyakinkan bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu benar adanya, saudara. Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan sulit sukar ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Dia katakan itu benar adanya. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia janjikan bagi kita itu benar adanya. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan itu adalah satu yang pasti bagi kita yang percaya sungguh kepada Tuhan, saudara. Yang betul-betul tahu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Keadaan boleh menakutkan, tapi perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih besar dari semua keadaan yang ada, saudara. Kita dengan COVID ini kan kemana-mana takut, saudara ya, takut. Memang ya secara medis ya kumannya sangat menular, saudara ya, sehingga kita was-was juga kalau mau pergi kemana-mana. Oleh karena itu perlu prokes, saudara ya. Tapi saya mau katakan janji Tuhan, perlindungan Tuhan itu adalah satu yang pasti. Setahun yang lalu, saudara, saya pernah pergi dengan seorang teman dalam satu pelayanan ke Sumatera Selatan. Saya tidur dengan dia satu kamar 3 hari 2 malam, saudara. Tidur 3 hari 2 malam. Udah tahu dia ternyata kena COVID, saudara. Dia ternyata sudah terpapar COVID karena memang waktu kami sama-sama masuk hotel dia sudah merasa nggak enak badan. Nggak enak badan, saya mulai agak was-was sedikit, tapi saya percaya Tuhan lindungilah, Tuhan jagakan, itu janji Tuhan. Saya nggak sampai menjadi parno, saudara ya. Nggak, saya cuman ya sedikit ini aja agak saudara ya. Dia
sakitnya apa begitu. Jadi saya sempat tanya-tanya juga, memangnya kondisinya seperti apa. Oh dia cerita, ya meriang-meriang sedikit, dia bilang kan, sedikit. Ya udah kalau gitu saya bilang nggak usah ikutlah ke pelayanan, saya pergi sendiri saja, dia di hotel. Tapi saya juga tanya-tanya juga, memang setelah berapa hari ini ada apa gitu loh, peristiwa apa, pergi kemana. Oh dia cerita, oh anakku, istriku baru pulang dari Jepang katanya, ya kan, baru pulang dari Jepang, sempat kurang sehat juga. Waduh saya was-was juga saudara ya, waduh jangan-jangan dia COVID saudara ya. Waktu itu padahal COVID belum terlalu merebak ini saudara ya, merebak jauh. Tapi saya sudah berpikir jangan dia COVID juga. Jadi ketika dia pagi-pagi makan bersama, menawarkan, aku ambilin buah ya biar sekalian kita makan. Saya di hati, aduh nih nggak boleh sama-sama di satu piring kan begitu saudara. Sekalipun sudah satu kamar, kalau satu piring kan makin dekat saudara. Jadi ambil buah. Saya bilang, enggak lah aku nanti ambil sendiri saja. Kan begitu saudara. Jadi saya ambil sendiri, saya makan sendiri. Dan benar, ternyata setelah pulang saudara kondisinya makin berat. Akhirnya memang rupanya dia kena COVID. Tapi saya ya baik-baik saja saudara ya. Baik-baik saya, sekalipun saya menghitung hari pada waktu itu, waduh ini sudah ketemu dia berapa hari seperti itu saudara ya. Karena memang secara medis bisa dihitung saudara. Hari ke-5 ada gejala atau tidak, hari ke-9 bagaimana, begitu keadaan semuanya normal-normal saja ya saya tidak terpapar saudara. Ya, saya percaya Tuhan melindungi sebagaimana janjinya saudara. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa menjaga, memelihara kita, dan itu menjadi janji Tuhan bagi kita. Dan kalau kita mengalami apa yang Tuhan janjikan, itu akan membuat kita semakin diyakinkan saudara, semakin diyakinkan dalam menghadapi keadaan sukar sulit dalam hidup ini. Jadi melalui keadaan peristiwa yang ada, saudara bisa akan melihat, mengalami bagaimana janji Tuhan itu benar adanya, firman Tuhan itu benar adanya bagi kita. Kita semakin tahu bagaimana mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah itu kebaikan pertama yang Tuhan kerjakan melalui keadaan peristiwa yang ada. Oleh karena itu jangan mengeluh saudara ya, jangan mengeluh, jangan mengomel ketika kita harus diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sukar, sulit dalam hidup ini. Di sanalah kita membuktikan sebenarnya bagaimana janji Tuhan, firman Tuhan itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Nah yang kedua, kebaikan apa yang kita bisa dapatkan di tengah-tengah peristiwa yang ada, keadaan sulit sukar yang ada. Saudara, melalui peristiwa-peristiwa yang ada, kejadian yang ada, biarlah kita juga mau mengintrospeksi diri kita bahwa seringkali Tuhan memakai keadaan-keadaan yang ada itu menegur kita saudara. Menegur kita, mengingatkan kita melalui dampak yang kita alami, melalui keadaan yang juga mungkin menekan kita. Tuhan sedang mengingatkan kita supaya jangan kita kehilangan apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita saudara. Sebagaimana kita mengasihi anak kita, kalau dia nakal kita tegur saudara ya. Kita pakai rotan kalau zaman dulu, sekarang sudah tidak pakai rotan lagi, pakai lidi dulu saudara. Kita pukul pantatnya, kita sabet saudara karena dia nakal. Kita memukulnya bukan karena kita tidak sayang, tapi kita karena sayang kepadanya, kepada anak kita pukul dia. Supaya jangan nanti masa depannya jadi suram, tidak baik, jadi rusak dan sebagainya. Demikian juga Tuhan seringkali memakai situasi yang ada. Sebagaimana tadi firman Tuhan kata Allah turut bekerja bersama-sama di dalamnya untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita ada sesuatu yang perlu kita benahi, perbaiki dalam hidup ini, saudara. Jadi biarlah ini juga
ada dalam hati kita ketika keadaan-keadaan Tuhan izinkan terjadi dan itu berdampak kepada kita. Coba kita renungkan, kita periksa diri kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang harus saya benahi dari hidup ini. Karena harus kita akui, saudara, banyak yang perlu kita benahi juga dari kehidupan kita. Banyak kurang kita, banyak yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini belum seperti apa yang Dia mau, saudara. Karena itu jangan heran Tuhan memakai keadaan sulit sukar yang ada, keadaan-keadaan yang kita tidak sukai datang dalam hidup kita untuk mengingatkan, untuk menyadarkan kita ada yang perlu kita perbaiki, saudara, dari hidup ini. Di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 katakan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadilah orang yang arif, jangan menjadi orang yang bodoh dikatakan. Ketika menghadapi masa-masa yang sukar, kita tidak mencari apa menjadi kehendak Allah buat kita. Firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Karena seringkali Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk kita mencari kehendak Allah bagi kita, saudara. Jadi sekali lagi seperti saya katakan tadi, ketika keadaan sukar sulit datang, jangan kita mengomel, saudara. Jangan kita mengomel. Jangan-jangan Tuhan sedang mengingatkan kita. Jangan-jangan Tuhan sedang supaya kita sadar ada yang perlu kita perbaiki dan jangan sampai kita kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ada begitu banyak janji Tuhan bagi kita sudah sebagai orang yang percaya. Dan Tuhan ingin semua itu kita alami, kita dapatkan. Karena apa yang Tuhan janjikan itu bukan untuk kita baca saja, saudara, untuk kita tahu saja, tapi adalah untuk kita alami dalam hidup ini. Nah, Tuhan tidak ingin kita kehilangan semua janji-janji itu. Tuhan tegur kita, Dia sabat kita, supaya jangan kita kehilangan apa yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kita melihat dua hal tadi, bagaimana segala sesuatu itu, apa yang terjadi itu bekerja dalam hidup kita, dan Tuhan memakai situasi keadaan yang ada. Kemudian yang ketiga, saudara, melalui keadaan situasi apapun yang kita hadapi, di sanalah Tuhan ingin membuktikan dan kita membuktikan siapa kita di hadapan Tuhan, saudara. Siapa kita di hadapan Tuhan. Bagaimana iman kita kepada Tuhan. Seringkali ketika keadaan sukar, kita kehilangan keyakinan kita, saudara. Ketika menghadapi keadaan-keadaan buruk, kita mulai putus asa. Kita tidak berani mengandalkan Tuhan lagi. Kita mulai mencari pertolongan manusia, bukan datang kepada manusia. Bahkan ada orang, dia bukan saja mencari pertolongan manusia, tapi dia juga mencari pertolongan kepada kuasa jahat, saudara. Keadaan yang ada, yang Tuhan izinkan
di sanalah sebenarnya kita membuktikan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap percaya kepada Dia atau kita mulai ragu, saudara? Atau kita mulai ragu. Berapa tahun yang lalu, saudara sudah dengar apa yang saya alami? Kalau ada yang belum mungkin dengar waktu itu, berapa tahun yang lalu saya menderita kanker, saudara ya, kanker ganas. Pada mulanya gejala-gejala yang ada, ya saya rasa saya kena kanker, saudara. Saya berpikir seperti itu karena dengan gejala yang ada saya tahu saya kena kanker. Saya pernah katakan itu juga sebelum saya didiagnosa oleh dokter kepada saudara pada waktu itu. Saya rasa saya kena kanker. Tapi saya percaya Tuhan berkuasa menolong menyembuhkan. Memang keadaan waktu itu makin mendekati fase kansernya, stadiumnya lebih dalam, kondisi jadi buruk, saudara. Tapi saya tetap percaya Tuhan berkuasa menjaga, melindungi, menyembuhkan, saudara. Dan memang Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Saudara lihat saya baik-baik saja. Tuhan sembuhkan, saudara. Karena Tuhan memang dapat kita andalkan, saudara. Janjinya dapat kita percaya. Jadi keadaan-keadaan yang terjadi seringkali Tuhan itu nyatakan di dalam hidup kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bagaimana iman kita, bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap percaya kepada dalam keadaan sulit dan sukar? Seringkali ketika keadaan sulit sukar, di situ terbukti kita tidak seperti yang kita pernah katakan, Tuhan aku percaya, Tuhan aku sungguh-sungguh mengandalkan, ternyata tidak, saudara. Melalui keadaan yang ada juga, saudara, peristiwa yang terjadi, di situ juga kita ingin, saudara, Tuhan buktikan apakah kita tetap taat kepada Dia atau tidak, saudara. Berapa banyak orang ketika keadaan buruk, keadaan tidak baik, ketaatannya mulai berkurang. Bahkan ya tidak taat, saudara. Di sanalah sebenarnya kita membuktikan bahwa kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau dilarang beribadah, ya kita memang saudara ya, ya susah, saudara ya, kalau kita urusannya dengan polisi nanti kan, saudara. Tapi ketika gereja sudah mulai terbuka untuk beribadah, tapi masih banyak orang tidak datang mau beribadah, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan persekutuan ibadah. Tapi seringkali karena takut dengan keadaan, hal-hal yang kita dengar dan sebagainya membuat kita tidak berani datang beribadah. Seharusnya, saudara, melalui situasi keadaan yang ada, kita harus berani menunjukkan kepada Tuhan, karena ini bukan soal kita menunjukkan kepada orang, saudara, tapi kita menunjukkan kepada Tuhan, aku adalah orang yang mentaati firman-Mu, melakukan apa yang firman-Mu katakan. Saya percaya, saudara, kalau kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, kita ada dan pasti diberkati, dilindungi, dijaga oleh Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Seperti di awal kita sudah lihat itu, saudara. Jadi kita melihat bahwa Allah memakai situasi keadaan yang ada, bekerja di dalamnya untuk bagaimana kita melihat, mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Kita boleh selalu ada di dalam
perlindungan, pemeliharaannya. Jadi biarlah keadaan-keadaan yang ada ini tidak membuat kita kendor, saudara, tapi membuat kita semakin tahu datang mencari Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Membuat kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Banyak hal lain lagi yang bagaimana Tuhan tuntut dari kita. Apakah kita tetap taat kepada Tuhan, saudara, dengan situasi yang ada. Nah, tadi kita melihat apa yang kita Roma katakan, saudara. Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Amsal, coba kita lihat kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-4 dikatakan begini. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kitab Amsal berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada tujuannya, masing-masing ada tujuannya, saudara, dikatakan. Terjemahan bahasa Indonesia katakan, Tuhan mempunyai tujuan di dalam apa yang Dia kerjakan, izinkan terjadi. Nah, terjemahan bahasa Inggris katakan begini, saudara. Tuhan membuat segala sesuatu untuk dirinya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk dirinya. Agak sedikit berbeda, saudara ya, agak sedikit berbeda. Tetapi sebenarnya tidak beda bagaimana, tapi nanti saya jelaskan. Untuk dirinya dikatakan, untuk dirinya. Untuk dirinya, apa maksudnya ini, saudara? Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara, kalau dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk dirinya, tidak lain sebenarnya Tuhan ingin atau Tuhan memakai segala sesuatu itu untuk menggenapi apa yang firman-Nya katakan, saudara. Apa yang firman-Nya katakan. Jadi Tuhan memakai segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing itu untuk menggenapi apa yang firman-Nya katakan, saudara. Karena memang firman Tuhan kalau sudah keluar dari mulut Tuhan, itu pasti akan terjadi. Firman Tuhan yang tertulis itu pasti akan terjadi. Tidak ada firman yang keluar dari mulut Tuhan yang kemudian batal. Tapi apa yang difirmankan Tuhan itu pasti akan digenapi, saudara. Pasti akan digenapi. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 katakan, Yesaya 55 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan dikatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya. Kitab Yeskiel katakan Allah tidak menunda-nunda apa yang difirmankannya, apa yang sudah dikatakannya. Dia pasti akan melakukannya dan akan berhasil, saudara. Jadi Anda melihat, saudara, apa yang firman Tuhan katakan, apakah itu yang baik atau yang tidak baik, saudara, itu pasti akan digenapi, itu akan terjadi. Jadi melalui
peristiwa-peristiwa yang ada, kejadian yang ada, Tuhan juga memakai itu, saudara, untuk menyatakan apa, kalau tadi kita melihat apa yang baik, saudara, tapi juga menyatakan apa yang tidak baik bisa datang dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Dia adalah Tuhan yang murah hati. Kita selalu berkata, Tuhan terima kasih kalau kami ada hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Betul, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, saudara. Tapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang keras, saudara. Tuhan yang keras. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya kita memperhatikan kemurahan Tuhan, tapi juga memperhatikan kekerasannya. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu panjang sabar, sehingga kalau Tuhan sudah tegur, sudah ingatkan, kita bukannya berubah, bukannya bertobat, tapi malah tidak peduli, saudara. Ketika kesabaran Tuhan, waktu Tuhan habis, saudara, maka bukan yang baik lagi yang datang, saudara, tapi yang keras dari Tuhan yang datang. Bagaimana dia memukul, dia menghajar, menghukum, bahkan yang fatal terjadi, saudara. Hal-hal seperti ini dapat datang dalam hidup kita, saudara. Jadi kalau Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita cepat-cepat peka, saudara ya. Peka, sadar untuk kita berubah, memperbaiki diri kita. Jangan sampai kemurahan Tuhan itu menjadi sia-sia bagi kita. Makanya firman Tuhan katakan begini, saudara. Di dalam kitab Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan sampai ke-6, kemudian Roma 11 ayat 22, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kalau tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi saudara, saya percaya kalau kita peka, kalau kita tahu maksud kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita akan melihat bagaimana kemurahan Tuhan, panjang sabar Tuhan itu masih kita alami, saudara. Masih kita dapat rasakan. Tapi kalau kita tidak peka, Tuhan dapat datang dengan keras dan dia menghukum, saudara. Dan sebagaimana tadi ayat firman Tuhan katakan, dia akan potong kita. Tentu kita tidak ingin dipotong, saudara. Dipotong itu artinya ya selesai, saudara. Kalau pohon di cabang, kemudian pohon itu atau tak batangnya kita potong, ya udah selesai, saudara, matilah, saudara. Nah, kita tentu tidak ingin mengalami hal seperti itu. Jadi melalui keadaan, peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita belajar melalui semua itu, saudara. Kita biarlah tahu bahwa Allah ada di dalamnya. Allah turut bekerja di dalamnya. Untuk kebaikan betul, tapi juga kalau kita tidak peka, kalau kita tidak
bertobat dikatakan, tidak mau berubah, kekerasan Tuhan dapat juga kita alami. Kalau sampai hari ini kita masih boleh ada, saya percaya kemurahan Tuhan itu masih Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan sampai kemurahan Tuhan yang kita boleh alami sampai hari ini menjadi sia-sia, saudara. Ada banyak yang perlu kita benahi dalam hidup ini, saudara. Saya percaya kalau kita tahu bagaimana membenahi hidup ini, memperbaiki apa yang salah, apa yang kurang, dan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita semakin berkenan kepada Tuhan, saudara. Semakin kita tahu melakukan apa yang Dia inginkan, dan hidup kita pun lihat bagaimana apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu akan kita alami. Apa yang Tuhan janjikan bagi kita, itu akan kita lihat, saudara. Kita melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang hebat itu kita alami dalam hidup ini, saudara. Ya Tuhan, tolong kita. Situasi, keadaan yang ada itu tidak membuat kita khawatir, takut, saudara ya. Boleh was-was, tapi tidak perlu kita menjadi parno, saudara ya. Takut sehingga kita tidak beraktivitas, tidak berani berbuat apa-apa. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup kita benar di hadapan Tuhan, perlindungan Tuhan yang penuh itu atas kita, saudara. Pemeliharaan Tuhan yang penuh itu atas kita. Imani itu, pegang itu, saudara. Dan saudara akan lihat, sekalipun keadaan tidak baik, lagu kita tadi katakan langit tampak suram. Sekalipun langit tampak suram, ada badai yang datang, ada gelombang yang datang, kita akan tetap terpelihara, kita akan tetap aman. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, itu tidak akan menimpa kita. Itu janji Tuhan, saudara. Kita akan tetap terpelihara, terlindungi, asal kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Sungguh-sungguh percaya kepadanya, melakukan apa yang firman-Nya katakan. Janji Tuhan jadi bagian hidup kita, saudara. Tuhan ingin kita menikmati semua itu. Tuhan ingin kita mengalami apa yang Dia firmankan. Karena itu biarlah kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara ya. Semakin kita tahu bagaimana Tuhan yang utama dalam hidup kita ini. Puji Tuhan, itu saja firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
ini Tuhan, kami mau berubah ya Tuhan. Firman-Mu datang menegur kami juga. Kami tidak ingin sebagaimana firman-Mu katakan ya Tuhan, kami dipotong. Tapi kami ingin melihat segala kemuliaan-Mu, janji-Mu bagi kami Tuhan. Karena Tuhan, jamalah kami. Kalau ada yang perlu kami perbaiki dari hidup ini Tuhan, benahi dari hidup kami mau benahi Tuhan. Ampuni kami kalau kami bersalah ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak berkenan kepadamu. Kami mau berubah ya Tuhan. Kami melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam hidup kami. Kami mengalami apa yang menjadi janji-janji-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, menjamah kami semua yang ada pada siang hari ini. Semakin hari kami boleh semakin berkenan kepadamu, semakin menyenangkan hatimu ya Tuhan. Nama-Mu semakin dimuliakan, semakin ditinggikan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Syukur kami alaskan doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Kita tetap berdiri, kita nyanyi lagu ini, kita akhiri ibadah ini. Hidupku menggenapi firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan bagi kami. Kami percaya hidup kami akan menggenapi firman-Mu yang positif, yang baik ya Tuhan. Bukan yang tidak baik. Itulah sebabnya kami mau memperhatikan kemurahan-Mu, juga kekerasan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami memberkati tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam perencanaan, supaya nama-Mu dan firman-Mu dimuliakan di dalam dan melalui segala sesuatu. Sebentar kami pulang Tuhan, besertalah semua kami dalam perlindungan darah-Mu yang ajaib, sehingga kami selalu sehat, karena kami mau pakai hidup ini untuk memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya percaya diberkati Tuhan berkata, amin.